Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutia Jaya dengan NIM 2311524. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa dan visualisasi data sensor IoT pada sebuah sistem smart office. Smart office merupakan konsep perkantoran modern yang memanfaatkan sensor dan teknologi IoT untuk memantau serta mengelola kondisi ruangan secara otomatis dan efisien. Pada studi kasus ini, sistem smart office memonitor tiga parameter utama yaitu kehadiran pengguna ruangan, suhu ruangan, dan intensitas cahaya. Tujuan dari analisa ini adalah untuk memahami pola penggunaan ruangan, menganalisis hubungan antara jumlah pengguna dan suhu ruangan, serta memberikan rekomendasi efisiensi energi yang berbasis data. Studi kasus yang digunakan adalah sebuah ruangan kerja bernama Room A yang dilengkapi dengan sensor kehadiran, sensor suhu, dan sensor cahaya. Sensor-sensor ini mencatat kondisi ruangan secara berkala setiap 1 jam sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan analisa pola dan pengambilan keputusan berbasis data. Analisis ini penting dalam sistem smart office karena konsumsi energi terbesar pada perkantoran umumnya berasal dari sistem pendingin udara dan pencahayaan. Dengan memahami pola penggunaan ruangan, pengelolaan energi dapat dilakukan secara efisien dan adaptif. Nah, dataset yang digunakan terdiri dari 30 data pengamatan yang dikumpulkan selama 3 hari berturut-turut pada satu ruangan, yaitu room A. Setiap baris data mempresentasikan kondisi ruangan pada satu waktu tertentu dengan interval per pencatatan 1 jam. Dataset memiliki 5 atribut yaitu timestamp sebagai waktu pencatatan, room ID sebagai identitas ruangan, okupasi yang menunjukkan jumlah orang di ruangan, temperatur yang menunjukkan suhu ruangan dalam derajat Celcius, dan light yang menunjukkan intensitas cahaya dalam satuan lux. Berdasarkan pengecekan awal menggunakan Python, dataset tidak memiliki nilai kosong dan seluruh tipe data sudah sesuai sehingga data siap untuk dianalisis tanpa tahap pembersihan tambahan. Selanjutnya pada bagian A yaitu visualisasi tren kehadiran. Pada bagian A dilakukan visualisasi data dalam bentuk grafik time series untuk melihat tren kehadiran penggunaan ruangan dan dari waktu ke waktu. Dari grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa jumlah pengguna cenderung meningkat dari pagi hari menuju siang hari dan mencapai puncaknya menjelang tengah hari. Berdasarkan perhitungan rata-rata, okupasi per jam-jam paling sibuk terjadi pada pukul 11.00 dengan rata-rata 9 orang, sedangkan jam paling sepi terjadi pada pukul 08.00 dengan rata-rata hanya 2 orang. Pola ini menunjukkan bahwa ruangan yang digunakan secara intensif pada jam kerja inti, seperti untuk rapat atau kerja kolaboratif dan relatif jarang digunakan pada pagi awal dan sore hari. Selanjutnya adalah analisa korelasi. Pada bagian B dilakukan analisa untuk mengetahui hubungan antara jumlah pengguna ruangan dan suhu ruangan. Analisa dilakukan menggunakan scatter plot untuk melihat pola hubungan serta perhitungan korelasi Pearson dan Spearman. Dari scatter plot, terlihat bahwa titik-titik data membentuk tren yang cenderung naik yang menunjukkan adanya hubungan positif antara okupasi dan temperatur. Hasil perhitungan menunjukkan nilai korelasi Pearson sebesar 0,604 dan Spearman sebesar 0,597 yang artinya nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah pengguna dan suhu ruangan berada pada kategori korelasi sedang. Artinya, semakin banyak orang di dalam ruangan, suhu ruangan cenderung meningkat, meskipun terdapat faktor lain seperti ventilasi
dan sistem pendingin yang juga mempengaruhi suhu. Berdasarkan, nah, selanjutnya adalah bagian C, rekomendasi efisiensi energi. Berdasarkan hasil analisa pada bagian A dan B diperoleh beberapa rekomendasi efisiensi energi yang berbasis data. Yang pertama pada jam-jam sepi seperti pukul 08.00 dan 17.00 jumlah pengguna pengguna rendah dan suhu ruangan masih berada pada kisaran nyaman. Oleh karena itu, penggunaan AC dapat diturunkan atau diatur ke mode hemat energi pada jam-jam tersebut. Kedua, pada jam sibuk seperti 11.00 terjadi peningkatan suhu seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna. Hal ini menunjukkan perlunya sistem perbandingan adaptif yang menyesuaikan kinerja AC berdasarkan jumlah orang di ruangan. Ketiga, intensitas cahaya tetap relatif tinggi meskipun jumlah penggunaan rendah. Untuk meningkatkan efisiensi energi, sistem pencahayaan dapat menggunakan sensor kehadiran atau pengaturan cahaya otomatis. Sebagai kesimpulan, analisa data sensor IoT pada sistem smart office menunjukkan adanya pola penggunaan ruangan yang jelas, hubungan positif antara jumlah pengguna dan suhu ruangan serta peluang besar untuk meningkatkan efisiensi energi. Pendekatan berbasis data ini dapat menjadi dasar dalam penerapan sistem smart office yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.